barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ada selesai atau belum? Masih ada satu hadis lagi. Babu ad-dalalati ala khair, bab tentang menunjukkan jalan kebaikan, wa du'a ila huda au dhalah, yaitu menyeru kepada petunjuk atau kepada kesesatan. Da'inya ada yang menjadi da'i kepada hidayah dan ada da'i kepada kesesatan atau dhalalah. Da'i yang mengajak kepada hidayah adalah mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan mengajak kepada dhalalah adalah yang mengajak kepada selain keduanya, berubah hawa dan bid'ah. Hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, qala rahimahullah, an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pembantu Nabi SAW sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Sungguh banyak manfaat dan faedah yang dia dapatkan dengan membantu Nabi SAW. Di antaranya didoakan oleh Nabi SAW supaya panjang umurnya, banyak anaknya, hartanya. Masya Allah, umur panjang, anak banyak, itinawa, Masya Allah, dan berkah. Alhamdulillah, beliau wafat di Basrah dan sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah tahun 103 Hijriah, tahun 103 Hijriah. Anna fatan min Aslam, bahwa seorang pemuda dari Bani Aslam, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu ghazw, saya ingin ikut berperang, maksudnya berjihad fisabilillah. Dan jihad adalah zirwatu sanamil Islam,
adalah puncaknya Islam. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan hari-hari 10 pertama Zulhijjah ini, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amalan-amalan salih yang dikerjakan lebih dicintai Allah daripada amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat pikirannya terbayang apa amalan yang paling utama, maka keluarlah jihad fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah tidak bisa mendandangi pahala kebaikan di 10 hari pertama ini, kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, karena jihad ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pemurah, orang-orang dermawan. Dan orang dermawan dan pemurah mesti pemberani. Kalau pengacu pasti loket. Sahih? Asal pengacunya kodok lempar batu sembunyi tangan, maju amden di belakang, kan itu kodok. Maju lang pokok dan di belakang. Kalau mau nang amden maju ke depan, kalau kalah dan lempar tak mulai. Jadi kau kata tu kiki loket kan ya, bakhil. Nah. Makanya orang Arab mengatakan man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yaqdir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tak sanggup menginfakkan hartanya, jangan harap dia siap berkorban dengan jiwanya. Siapa yang tak sanggup berinfak berkorban dengan hartanya, jangan harap dia sanggup untuk berkorban jiwanya. Harta tak taluk apa lagi nyawa. Nah, karena semahal-mahal yang dimiliki orang adalah nyawa. Makanya orang pemberani mesti pemurah, orang pemurah mesti pemberani. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, walal jihadu fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah, illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang pergi berjihad sendiri, maksudnya dengan dirinya sendiri dan dengan biaya sendiri pula, dengan hartanya sendiri. Falam yarji' minhuma bisyai', tidak satu pun yang pulang dari keduanya. Nyawanya tidak pulang, hartanya tidak pulang, mati syahid. Kalau itu tidak bisa dilawan, itu bisa dilawan. Nah, sekarang datang orang ingin pergi berperang, akan itu kan ingin melakukan amalan besar. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi, cuman saya tidak memiliki perlengkapan. Kalau tenaga lainnya, ya, keberanian ada, iman ada, cuman masalahnya tidak memiliki perlengkapan. Awak bagaknya tapi musikin. Tidak dia bakhil lah, dia mau musikin. Yang musikin ada bagaknya? Hah? Babil apa? Yang musikin dia bagaknya. Lah awak temo. Yang musikin dia bagak, alhamdulillah. Kalau jodoh tidak orang kaya no bagak biasa. Tidak bagak tenaga, bagak piti. Makanya orang bagak mau diperintah dek orang kan ya, orang bagak mau diperintah dek orang kaya. Tapi sebaliknya orang kaya tunduk lagi orang
Pagar. Allah musta'an. Jadi dia walaysa ma'i ma atajahhazu bihi. Cuman saya tidak memiliki perlengkapan, tidak memiliki persiapan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "I'ti fulanan." Kalau gitu coba kau datangi si fulan. Disebutkan nama seseorang. Berarti ini juga tanda bahwa kebaikan itu boleh didisposisikan. Boleh didisposisikan. Orang minta bantuan ke kita, tapi kita tidak memilikinya. Lalu ada orang yang siap untuk membantu. Apalagi kalau syafaat kita diterima di sisinya. Apalagi syafaat kita diterima di sisinya. Artinya kalau awak nyabut, awaknya baik kan ya. Contoh kisah Julaibib, tekan kisah Julaibib lah. Badan pendek, abut, tak tahu kan? Keritiang awak hitam, piti, nawa betul, tak menggembirakan. Itu yang tahu dia nak bidang nikah Abdullah, siapa nama dia? Julaibib, maaf. Dah nikah Julaibib ni. Siapa nak mau ke dia ni ya Rasulullah? Siapa yang mau ke dia? Besok tanya oleh Nabi SAW. Akhirnya apa ni? Kalau gitu i'ti baita fulan, datang ke rumah si fulan minal ansar, karena mereka memiliki anak gadis yang salihah. Anak gadis yang salihah. Cara anjak ulur ya, subhanallah. Jadi memang kalau kan zakir itu tuan-tuan. Kalau kan zakir, adu-adu je sabar. Gitulah lebih kurang. Makanya jen comel-comel itu pada buuk lah. Kan ya, jen comel-comel itu nasib musikin. Sebab kalau tidak pun di sekolah aku, di akhirat lah aku. Nyesitan anjak sodoso kan ya. Di situ ancak ada bidari nona ancak, ada bidari nona ancak, tidak ada. Ya kau tidak pun laku sih, kau tapi di situ dia sampai tidak laku. Justru sebaliknya si kau laku keras di situ, tidak ada yang mau sama je lah. Hati-hati, lebih baik si kau laku, situ lebih laku. Ia datang kepada keluarga Ansar itu, tapi sebagai orang tua maklumlah tuan-tuan, kan membina anak awak lama anjo jak kenek tu ben ke wang musikin, padahal malamnya banyak ya, tak lah saswira nya saja cara pinang di bola dua kan cara pinang bola dua sebola laju. Nak mau ditahu kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya orang tua pun ya tentu bincang-bincang amat jaya. Nak ditolak tidak mungkin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ditemo kau ikan yang apa caranya? Akhirnya pikir-pikir itu sebagai cara mencari strategi bagaimana menyampaikan Nabi ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sampai tersinggung sehingga kita dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terdengar oleh sang anak dengan penuh keteguhan dan ketenangan dia katakan, aturuddani khidbata Rasulullah SAW. Ayah dan emak sanggup menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau takkan suruh ke sini kecuali karena ada kebaikan, ada hikmah, ada sesuatu. Nah, inilah Nabi alaihi salatu wasallam memberikan syafaat. Akhirnya terjadilah pernikahan itu secara terjadi pernikahan, tiba-tiba datang panggilan jihad. Masya Allah.
Kau sendak lelamunya duit maksud itu. Kan yang tadi kan khawatir kan maklum menderita dan kan itu. Ternyata Allah tidak. Tapi Allah berikan keberkahan. Terkenallah, virallah bahwa anak ini mau menerima orang sejelek itu. Karena kepada Rasulullah SAW hanya orang berlomba-lomba melamar sudah itu. Baik ya. Kalau payah lo pasti benar siapa dipilih. Jadi kaum muslimin dan muslimat barakah. Jadi Rasulullah SAW menyuruh pasti ada ini. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, tapi ada orang lain yang bisa kita rekomendasikan, mungkin. Nah, tapi pastikan mau dulu ya. Jangan buang ngiler kayak waktu sudah itu. Iya kan? Kok kalian tahu bawa pergo ustaznya asal itu tidak ngaji jawab. Kalau nampak bawa pergo mainnya. Sesungguhnya Nabi SAW, sesungguhnya disposisi kebaikan kepada kita itu sebenarnya pintu kebaikan. Orang dapat sesuatu dari kita sebenarnya rezeki kita, karena itulah yang akan kita simpan. Kan kata Nabi SAW, yang dimakan diampas, kemudian jadi gizi sebagian habis, yang dipakai lusuh, tinggal adalah yang diinfakkan. Jadi orang yang menyadari ini tak akan pernah menggerutu bisa bila mendapatkan operan kebaikan seperti itu. Toh kalaupun tak mampu kita tinggal katakan mohon maaf saya tidak bisa. Kamu termasuk tadi siang lah duai uang minta tolong ke kan. Jadi nak dijawab indah payah, nak sebut iyo lebih payah lah. Jadi akhirnya tadi sore bawa jawab. Yang nak berhutang, awak tengah berhutang juga. Itulah kata bapak awun doang lah mumpun pidis kene to mansutang ala nawulong do alu nak berhutang. Atau maksud sabun lah. Nyawa lah terambil. Kau tak mau ojanya dan tuk kini dari sana. Kau sawit tuk kini. Beko malu nak tu lah tado. Nang si kau nak nanggung kan? Oh, tu anak citanya kan? Dah nak ambil uang lah. Ibu-ibu. Nya nak nelpon tapi nak nelpon lah. WA aja nya. Nyawa kalau lah nongnya naik gitu. Lah mau bayar kalau nangis nanti nol bayar. Jadi itu dia. Jadi apuran. Cuma nambah apa? Hanya dapat merambo ke uang yang ada utang juga ke ambo. Iya, janji sama anto lalu 2 bulan kan ya solan 4 tahun soal majunya. Ini kan indah sekian. Ya minjam misalnya kok 10 minta ada kan? Itu beli 5 gratis. 5 utang. Jadi itu capek kena bayunya no 5 orangnya. No 5 lah joleh tak ada lagi kan. Memang lah bergratis kan. No 5 orang janji 2 bulan insya-Allah saknya. Ayalah. Bila bayu lah jangan 2 bulan alhamdulillah tak ada soal syukur. Macam itu banyak juga. Allah musta'an. Tapi apa tu kelas-kelas kecilnya ya. Tentuan kelas-kelas besar loh. Dia dah sabun kayaknya kalau dapat bulan masuk utang lo ambil lah itu. Tapi nak sabun nak gratis ya utang. Tapi lo terdapat tak ada dapat. Mudah-mudahan dapat. Tapi tidak jadi orang. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi uang mendisposisikan ke awak disposisikan lo ke uang. Nah, bukan tak ada tapi piti yang disiapkan untuk utang ke uang lain. Itu. Nah minta korban kini banyak juga daerah-daerah terpencil. Nyawa melak sangko ke berbaik sangka sama kita kan. Ustaz banyak piti nyanyinya atau banyak kawan namanya piti. Monon tak tahu lagi bercemiran bukan datang lah sahabat itu Japri dan nak pilih aja lah di mono, nak di Mentawai, nak di apa namanya lautan India dah atau di arah-arah kepulauan dah. Nah
Aduh, mereka kadang-kadang tidak bisa berkorban, tapi tak korban deh. Awak Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin, ini tandanya bahwa Nabi SAW tidak berhenti kebaikan pada dirinya sendiri. Jadi disampaikan kepada yang lain, qala idza i'ti fulanan, datanglah kepada si fulan karena qad kana tajahhaza famarad, dia sudah bersiap-siap pergi berjihad lalu jatuh sakit. Berarti harta sudah ada, perlengkapan sudah disiapkan, tapi badan tidak mengizinkan. Ini orang sudah dapat niatnya, dia sudah bersiap, tapi dihalangi oleh sakit. Fa'atahu, lalu dia datang. Faqala, lalu dia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Apa artinya? Rasulullah kirim salam kepadamu. Itu kalau Rasulullah kirim salam, paham belum ya? Rasulullah SAW kirim salam kepadamu. Kan ya sih? Kalau lagi kirim salam Rasulullah baca dulu, antu ada kebaikan yang akan dibawa. Makanya kadang-kadang ada kawan minta apa kan? Minta tolong dilobikannya. Itulah cara sampai salam dan kewang lu. Nah, kalau Laila temo salam dan dia bisa insyaallah dia dimudahkan urusannya. Iya bang. Tapi kalau tidak temo salam deh, contoh-contoh tidak kenal dia, aja mau gila lah. Berarti sedang tidak bisa diinikan. Taib. Inna Rasulullah SAW yuqri'uka salam. Rasulullah SAW mengirimkan salam kepadamu. Wa yaqul, toleh itu dia. Dan dia katakan, a'tinil ladzi tajahhazta bihi. Nabi minta kamu menyerahkan kepadaku perlengkapan jihadmu. Faqala, lalu orang itu berkata, ya fulana, wahai si fulana, mungkin istrinya atau pembantunya, a'tihil ladzi tajahhaztu bihi. Berikan kepadanya perlengkapan yang aku siapkan. Wala tahbisi minhu syai'an, jangan dikurangi satu pun. Masya Allah, kopi tea misalnya disiapkan sekian, jangan dikurangi. Kok bahan makanan disiapkan sekian, jangan dikurangi. Pokoknya semuanya serahkan. Berarti memang sudah bersiap untuk pergi. Dan dia subhanallah tanpa ragu pula menerima apa yang diminta oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kenapa telah paham? Kenapa dia? Karena dia paham bahwa menunjukkan jalan kebaikan sama dengan langsung ikut melakukan. Jadi perginya dia atau perginya orang lain dengan yang dia dengan perlengkapan yang dia siapkan itu pahalanya sama. Pahalanya sama. Cuman orang yang langsung melakukan Allah janjikan kelipatan. Itu bedanya. Tapi sekarang dia sudah menyiapkan hartanya sama dengan melakukan langsung. Karena jihad tanpa biaya kan tidak bisa juga. Bisa jihad tanpa biaya? Tidak. Jadi jihad perlu biaya, perlu dana. Dan orang yang menyiapkannya itu sama dengan orang yang melakukannya, karena harta itu masuk bagian dari al-jihad. Orang-orang yang berjihad dengan fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, itu orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya. Nah, fa wallahi la tahbisina minhu syai'an, demi Allah jangan kau jangan kau tahan sesuatu pun dari yang aku siapkan. Jangan kau tahan satu pun yang aku siapkan. Sampai tali-tali pun ben kayaknya sodok. Jadi tidak ada yang ditahan. Fayubaraka laki fihi. Karena kita berharap mudah-mudahan itu
diberkahi oleh Allah untukmu. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mas waktu? Hah? Baik, kita azan dulu. Baik, Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang menyiapkan, orang yang berperang sama dengan orang yang melakukannya. Seperti dalam hadis yang disebutkan dalam bab setelah ini nanti, bahwa Nabi SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perlengkapan orang yang pergi berjihad sama dengan orang yang berjihad itu sendiri. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, munasabah hadis ini dengan bab ad-dalalati ala huda, dia menunjukkan jalan petunjuk sama dengan orang yang melakukannya. Jelas karena tadi seseorang ingin pergi berjihad tapi tidak memiliki harta dan perlengkapan, maka Nabi menyuruh pergi ke seseorang yang punya perlengkapan tetapi terhalang oleh penyakit. Maka kedua-duanya mendapatkan kebaikan. Yang pergi dapat, yang berniat pergi tapi tidak jadi juga dapat karena sudah menyiapkan perlengkapan itu. Yang kedua, bahwa perlengkapan yang sudah diniatkan untuk suatu kebaikan sebaiknya jangan dikurangi, jangan dipotong. Karena apa? Karena akan mengurangi keberkahan dan akan mengurangi kebaikan. Makanya seorang ini melarang istrinya atau pembantunya untuk menguranginya. Di antara faedah yang dapat dari hadis ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa kebaikan itu hendaknya sampai kepada yang lain melalui kita. Karena Nabi SAW dalam hal ini menjadi mediator. Ya, mediator. Kalau dia hanya mengandalkan kesanggupan beliau sendiri, maka tak jadi orang itu pergi. Tapi dia punya orang-orang yang siap, orang-orang yang senantiasa
bisa menerima apa yang diusulkan atau diinginkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan semua itu di batas kesanggupan mereka. Nah, di sini Nabi bertindak sebagai ad-dal 'alal khair, sebagai penunjuk jalan kebaikan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi pendorong dan motivasi bagi kita untuk senantiasa menjadi mediator, menjadi pendorong, jadi penunjuk, dan yang nyuruh orang kepada segala kebaikan. Jangan hanya disimpan pada kita sendiri. Misal kita tidak sanggup, kita pikir siapa yang kira-kira sanggup, kita coba menghubunginya. Dan kalau kita dihubungi oleh orang dengan untuk memberikan jalan kebaikan, kalau kita sanggup, kita katakan iya. Kalau tidak, tinggal mengatakan tidak mungkin, karena tidak ada Rasulullah gini. Tapi kalau Rasulullah agak payah kan ya deh. Nah, tapi Rasulullah kan tidak menyuruh kecuali yang disanggupi. Dan ada hikmah yang kita kadang-kadang tidak tahu, tetapi setelah terjadi baru kita ketahui. Seperti kisah tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, selalulah siap menerima kebaikan demi kebaikan dari saudara-saudara kita. Dan kadang-kadang kita kalau tidak didorong, kadang tidak jalan. Harus ada yang mendorongnya. Siapapun kita, termasuk kita sendiri. Makanya kita perlu di rumah kita istri-istri yang suka mendorong kita, tapi jangan sampai tertelangkui. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang mau salah dorongnya, tapi bawa hikmah seperti kisah buaya. Kisah di danau buaya tuh. Siapa yang berani terjun dan selamat dapat 100 juta tuh. Mana kanan siapa nonton lo kan? Ini kena buaya orang. Tiba-tiba bunyi pada buyung kan? Tak tandu lah. Ini pun tak tandu dia buyung. Tapi yang jadi kalau lah masuk, tapi tentu mencing selamat. Tak bisa 7 juta tu karena nyawa tu karena. Ini selamat, alhamdulillah dapat hadiah. Ala dapat hadiah mau aku ini kan? Kalau selamat kan aku. Jadi tadi tu loh. Nampak main belakang kan jadi itu. Kalau menang, ini pun yang buatmu. Kan ya? Ini pun yang buatmu mau kampian daru. Tapi kalau kalah, tak ngaku. Tak ngaku. Jadi akhirnya ngaku ini. Tapi dia lagi selamat, mau kasih lagi. Kalau tak selamat, itu sahur kau dini kan. Jadi alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita perlu yang mendorong seperti itu. Istri-istri yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Dan awak laki-laki harus siap menerima masukan itu. Ya, kadang-kadang di poso gitu kan, lemulu nak jual murah, tapi di poso dia bini labangnya kan. Dan macam itu tidak ada deh. Tidak. Tapi bantulah ini, alhamdulillah kita ikuti. Baik, terima kasih dan mohon maaf ada gangguan seketik di pawi. Terima kasih. Wallahu taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.